Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Ratna akan menjelaskan tentang senangnya berteman di pertemuan kedua ini. Ayo disimak bareng-bareng ya. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yakni satu, meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. Dua, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan tepat. Meneladani Rasulullah. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi umat Islam. Salah satu aspek yang penting dari kehidupannya adalah cara beliau berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sikap Rasulullah SAW. Toleransi. Rasulullah SAW selalu menunjukkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Beliau menghargai dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan ajaran Islam kepada mereka. Menghormati perjanjian. Rasulullah SAW selalu menepati janji dan menghormati perjanjian yang dibuat dengan komunitas non-Muslim, seperti Piagam Madinah yang menjamin hak-hak kaum Yahudi dan Kristen di Madinah. Yang ketiga, yakni kebaikan dan kasih sayang. Rasulullah SAW selalu bersikap baik dan menunjukkan kasih sayang kepada semua orang, tanpa memandang agama mereka. Bu Ratna akan menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah SAW dan pengemis Yahudi buta. Dahulu, ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta. Dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Hari demi hari ia selalu melakukan hal tersebut. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan dan menyuapi si pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada anaknya yang juga istri tercinta Rasulullah SAW, yakni Aisyah radhiyallahu an, "Anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum kukerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayahku, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan hari paginya, Abu Bakar radhiyallahu an melakukan hal yang sama seperti Rasulullah SAW lakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya. Abu Bakar radhiyallahu an masih belum mengakui jika ia memang bukanlah orang yang biasa menyuapi pengemis. "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu karena orang yang selalu menyuapiku, dia menghaluskan dahulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikan padaku," kata pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu an tidak dapat menahan tangisnya sambil berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW." Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Rasulullah SAW. Hal itu membuat si pengemis menangis terseduh-seduh. Ia sadar betapa mulia orang yang selama ini dimaki-makinya. Tak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, akhirnya si pengemis Yahudi buta tersebut menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi, anak-anak,
Dari cerita Nabi Muhammad tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh saling bermusuhan. Meskipun kita disakiti oleh orang lain, kita harus selalu memaafkannya. Sekarang Bu Ratna akan menjelaskan tentang hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama, yakni satu, menciptakan perdamaian, dua, mempererat persatuan, tiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, empat, disukai banyak orang, dan lima, menjadikan pribadi yang rendah hati. Semoga kita semua bisa meneladani perilaku-perilaku terpuji yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Beratna ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.